warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati para asatiz, ustazat, para alim, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah salat isya dan jamaah salat sunnah tarawih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, diridhoi, diampuni segala dosa kita, pahala puasa kita dan pahala ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pahalanya berkurang sedikit pun. Pertama-tama dan yang paling utama tentu kita harus senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, usia kita disampaikan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan ibadah Ramadan, sudah sampai di akhir dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat dan salam. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sabda Rasul, satu salawat dibalas oleh Allah 10 salawat, diampuni 10 dosa, diangkat 10 derajat. Hadirin hadirat jamaah salat sunnah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal, atau sudah habis bulan suci Ramadan. Kita bergembira karena Allah menyampaikan usia kita dan dapat melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Di satu sisi kita bersedih karena ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan. Namun kita terhibur dengan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang sebelumnya ada pertanyaan ditanyakan kepada Abdullah ibnu Abbas. Beliau ditanya, ma khairul ayam, apa hari yang paling afdol, wa ma khairus syuhur, dan apa bulan yang paling afdol, yang paling baik, wa ma khairul a'mal, dan apa amalan yang paling afdol, paling baik. Abdullah ibnu Abbas menjawab, hari yang paling mulia adalah hari Jumat, karena hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu hari, rajanya hari. Kemudian beliau menjawab, bulan yang paling mulia adalah bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran, adanya malam Lailatul Qadar, dan banyak sekali keistimewaan yang lainnya. Kemudian amalan yang paling mulia, kata Abdullah ibnu Abbas, adalah sholat 5 waktu di awal waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari itu, hari Jumat, Abdullah ibnu Abbas wafat. Beliau wafat. Kemudian 3 hari setelah wafatnya beliau, seorang sahabat menyampaikan, bercerita kepada Sayyidina Ali tentang pertanyaan yang pernah ditanya kepada Abdullah ibnu Abbas dengan jawabannya. Apa kata Sayyidina Ali? Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha min masyriqil ardi wa magharibiha la ajabu bimisli ma ajabi ibnu Abbas. Kalau pertanyaan yang ditanyakan kepada Abdullah ibnu Abbas itu ditanyakan kepada seluruh ulama, ahli fikih, para hukama, dari ujung timur bumi sampai ujung barat, atau dari ujung barat bumi sampai ujung timur, niscaya mereka akan menjawab seperti jawabannya Abdullah ibnu Abbas. Illa anni, kecuali aku, kata Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali menjawab, apa kata beliau? Bulan yang paling afdol adalah bulan di mana engkau taubat nasuha, tentu taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari yang paling mulia adalah hari di mana seorang keluar dari dunia atau meninggal dunia dalam keadaan beriman. Kemudian amalan yang paling baik adalah
amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tentu sangat benar jawaban Abdullah ibnu Abbas. Kemudian jawaban Sayyidina Ali maknanya lebih dalam lagi. Memang benar bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Namun bagi seorang hamba Allah, apa artinya bulan Ramadan diberikan bulan yang sangat istimewa kalau tidak diisi dengan baik-baik? Sehingga salah satu doa malaikat Jibril, siapa yang sudah dikaruniai bertemu dengan bulan Ramadan, tidak diisi dengan sebaik-baiknya, kemudian ia meninggal dunia, dakhalan nar, masuk neraka, dijauhi oleh Allah, dijauhi dari rahmat Allah. Katakan amin wahai Muhammad, amin. Jadi maknanya adalah kalau kita ingin meskipun sudah selesai bulan Ramadan, hari-hari kita menjadi hari yang terbaik tetap, bulan kita menjadi bulan yang terus terbaik, dan amalan kita menjadi amalan yang terus terbaik, maka tentu kita jaga iman kita. Kemudian senantiasa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu, istighfar, dan kita beramal dengan ikhlas. Karena ruhnya amal adalah ikhlas. Di samping kita terus menuntut ilmu agar amal kita menjadi amal yang baik dan benar, menjadi amal yang sah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani adam lah ila saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku, firman Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Maulana Syekh Hasan Muhammadin Masyad, firman Allah dalam hadis qudsi ini banyak sekali maknanya. Karena semua amalan itu, amalan anak Adam itu, kita beramal karena Allah, semuanya karena Allah, dan yang membalasnya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dalam hadis qudsi ini seolah-olah hanya puasa untuk Allah, dan seolah-olah hanya puasa yang dibalas oleh Allah, padahal semuanya. Nah, oleh sebab itu ulama menjelaskan salah satu maknanya dari sekian banyak maknanya, salah satunya adalah li'anna saum la riya'a fihi. Karena ibadah puasa tidak ada riya di dalamnya. Rata-rata orang berpuasa itu dengan ikhlas, senang hati. Nah, jadi kita melihat orang puasa itu dengan tidak puasa sama, kecuali kita nyata melihatnya makan di jalan dan sebagainya. Nah, yang menentukan hati kita, ibadah hati. Kecuali orang berkata tidak ada apa-apa, kemudian tiba-tiba dia mengatakan, saya ini puasa. Dengan niat dia memamerkan diri, maka jatuh riya. Maka puasa itu la riya apihi, tidak ada riya, sehingga puasa itu menjadi ibadah yang sangat istimewa. Allah mengatakan untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Maka dari sini kita dapat mengambil pelajaran. Salah satu bekal yang bisa kita bawa dari sekian banyak pelajaran di madrasah yang namanya Ramadan ini, mari kita bawa keikhlasan beribadah puasa dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Insya Allah semua ibadah itu pula menjadi ibadah yang sangat istimewa, sesuai dengan firman Allah di akhir-akhir ayat dalam surah Al-Kahfi. Siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan janganlah beribadah dengan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Nah, asbabun nuzul, sebabnya turun ayat ini, ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini berperang semata-mata karena Allah dan supaya orang-orang ini tahu siapa saya. Nah, benar dia beribadah karena Allah. Di samping beribadah karena Allah, apa tujuannya yang kedua? Agar orang-orang tahu saya ini jagoan, saya ini hebat, saya ini ahli dalam berperang. Jadi dia riya. Turunlah ayat ini. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal dan jangan sekutukan Allah. Maknanya jangan riya dalam beramal, sesuai yang kita dididik dalam puasa Ramadan. Maka salah satu ibadah yang mengantarkan kita dengan berjumpa dengan Allah adalah ibadah puasa Ramadan.
Kemudian dalam ayat surat Al-Kahfi itu mengatakan siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan jangan beramal dengan riya. Maka dari sini kita dapat pelajaran istimewanya suatu ibadah dan terus ibadah yang lainnya istimewa. Tidak hanya puasa Ramadan, juga ibadah-ibadah yang lainnya apabila kita melakukannya di samping dengan tepat, dengan ilmunya, juga dengan hati yang ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah besok malam atau setelahnya kita menunggu informasi dari pemerintah, kita akan sama-sama takbiran atau lebaran. Jadi tentang malam Idul Fitri itu malam yang sangat istimewa. Dan sholat sunnah Idul Fitri adalah sholat sunnah yang keabdolannya itu urutan kedua setelah sholat sunat Idul Adha. Jadi yang pertama sholat sunat Idul Adha, karena ada ayat washolli li rabbika wanhar. Kemudian sholat sunat Idul Fitri, kemudian sholat sunat al-kusyuf gerhana matahari, kemudian sholat sunat khusuf gerhana bulan, kemudian sholat sunat istisqa minta hujan, kemudian baru sholat sunat witir, setelah itu baru sholat sunat rawatib qabliyah ba'diyah, baru sholat sunat tarawih. Maka jangan kita menunggu sholat sunat tarawih tidak mengerjakan sholat sunat ba'diyah isya. Sayang sekali, itu keabdolannya lebih tinggi dari sholat sunat tarawih. Nah, artinya di sini sholat sunat Idul Fitri itu sangat disunahkan, pahalanya sangat besar. Maka karena ibadah ini sangat istimewa, malamnya itu kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menghidupkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya lailatal idain." Siapa yang menghidupkan hari raya malam Idul Adha dan Idul Fitri, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Hatinya tidak akan mati ketika hati itu mati. Ditafsirkan oleh ulama, maknanya hati mati adalah hati kalah dengan dunia. Kemudian ketika syaqatul maut, mengalami kesulitan, mengalami kebingungan. Maka sebaliknya, ketika hati kita tidak mati, salah satunya dengan menghidupkan malam Idul Fitri, hati kita dihidupkan oleh Allah, maka kita tidak kalah dengan kehidupan dunia. Kemudian ketika syaqatul maut, dengan izin Allah insyaallah kita dimudahkan hati kita dalam iman. Begitu juga di alam kubur, begitu juga pada hari yang sangat menakutkan, hari pembalasan. Nah, jadi begitu istimewanya. Dalam hadis yang lain, hadis ini dikutip oleh ulama besar Maulana Syekh Hasan Muhammad al-Mashhad. Man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan malam yang 5 wajib baginya surga. Yang pertama malam Tarwiyah, malam 8 Zulhijjah. Yang kedua malam Arafah, malam 9 Zulhijjah. Yang ketiga malam Idul Adha. Yang keempat malam Idul Fitri. Yang keempat, yang kelima malam nisfu Sya'ban. Bagaimana kita menghidupkannya dijelaskan oleh ulama termasuk Ibnu Abbas. Jagalah supaya kita dapat sholat isya berjamaah. Jangan sampai dengan kita mengadakan zikiran, doa-doa malam lebaran itu kemudian kita kelewatan sholat isya berjamaahnya. Itu pertama, sholat isya berjamaah dijaga. Terlebih-lebih kita dapat sholat maghrib berjamaah, isya, subuh, lebih sempurna lagi. Kemudian apa juga cara kita menghidupkannya? Rasulullah bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari rayamu dengan banyak-banyak takbiran. Di rumah, di jalan, di masjid, di mana saja. Jangan sampai di WC. Nah, jadi kita takbiran sambil kita hayati maknanya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Capek takbiran, ganti dengan ibadah yang lainnya. Misalnya istighfar, banyak istighfar, bertasbih, atau melakukan sholat sunat tasbih dan yang lainnya. Intinya mari kita berusaha menghidupkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita rahmat, ridho, maghfirah. Keluar dari bulan Ramadan mudah-mudahan kita bersih dari segala dosa kita, kembali seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Amal ibadah puasa kita diterima dan ibadah-ibadah yang lainnya, zakat fitrahnya, zakat mal dan zakat yang lain-lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sesuai dengan firman-Nya, la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya bertakwa, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.